Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini di bagian ini Mas Rian mendapatkan nasihat dari nenek. Kira-kira nasihat apa ya? Cari tahu di bagian ini. Oh ya, buat teman-teman yang ketinggalan dengan video kemarin, teman-teman bisa lihat di sini ya, layar kanan HP kalian nih. Oke, untuk selengkapnya kita harus berdoa dulu nih untuk bisa mendengarkan nasihat dari nenek. Oke, kita mulai berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Sosok itu pun mulai mendekat dan terlihat jelas, dan ternyata sosok itu adalah sesosok makhluk yang mungkin cewek ya, dengan bagian dadanya yang besar bergelantungan menjuntai ke bawah, alias mempunyai payudara yang besar dan menjuntai ke bawah, dengan rambut yang tidak beraturan dan wajah yang sukses membuatku ingin pingsan, dan badan yang dipenuhi bulu-bulu, entah itu sejenis hewan atau manusia berbulu lebat. Aku coba untuk terus sadar dengan berusaha melangkah masuk ke kos, tapi apalah daya, karena aku saking takutnya, rasa kaku dan lemas di kakiku yang aku rasakan di rumah Mbak Margono muncul lagi. Tapi kali ini aku masih bisa menggerakkan kakiku. Perlahan tapi pasti, aku melangkahkan kakiku. Saat aku mulai memegang gagang pintu kos, sambil aku mengawasi makhluk yang dari tadi mendekatiku, dan kulihat saat ini dia sangat dekat denganku, hanya berjarak beberapa meter saja. Kulihat tangannya yang memiliki kuku panjang dan hitam mencoba meraihku, dan yang membuat aku kaget adalah walaupun sosok itu masih berada di luar pagar, tapi tangannya bisa merambah masuk dalam pagar dan bisa memegang pundakku yang sukses membuatku pingsan. Semua pandangan berubah menjadi hitam. Setelah kesadaranku hilang dan pingsan, aku sudah tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah itu. Dan saat aku mulai tersadar dan membuka mataku, aku sudah berada di sebuah ruangan yang sangat bersih dengan cat ruangan berwarna biru dan dinding yang dihiasi keramik. Terlihat alat infus di sampingku yang terhubung ke lengan kiriku, dan saat aku melihat sekitarku, ternyata di sana sudah ada bapak, ibu, kakak laki-lakiku dan kakak perempuanku sedang duduk di salah satu sisi ruangan itu. Aku masih linglung, belum sadar sepenuhnya, karena ibu menyadariku sadar, dia bergegas menghampiriku. "Rian, kamu kenapa, Le? Kok bisa sampai gini?" tanya ibu penuh kecemasan. "Pelan-pelan, Bu. Rian belum sadar sepenuhnya. Lihat aja tuh, masih bingung gitu," bapakku menenangkan ibuku. "Pak, Bu, Rian di mana ini?" tanyaku sambil melihat seisi ruangan. "Kamu lagi di rumah sakit, Yan?" terang bapakku. "Emang Rian kenapa, Pak?" "Oh iya, kok bapak sama ibu ada di sini? Kan jauh, Pak, dari rumah." "Kemarin kamu pingsan, Yan. Badanmu panas, terus abis itu keringat dingin keluar terus. Bapak sama ibu juga udah 4 hari tidur di tempat Mbak Ega. Di sini yang nemenin kamu kakakmu itu, Bono." "Ah, aku pingsan lama banget, Pak." Sambil gerakin tubuhku dan kurasakan pegal di pundakku. Yang mulai kuingat ternyata sosok itu berhasil memegang pundakku malam itu. "Iyo, Yan, kue pingsan nang arep kos. Terus Pak Tato kebetulan lewat. Terus lihat kowe wes ngeletak ning ngisor." "Oh iya, Pak Tato ini dia yang jualan makanan di samping kos. Disebut Pak Tato karena emang punya tato banyak di tubuhnya dan muka serem. Tapi kalau sama Rian sih dia biasa aja." "Oh iya, Pak gak jadi." "Lah, Mbak Ega mana, Pak?" Hampir keceplosan tentang Sinta. "Oh, Mbak Ega, ya kuliah toh. Nanti dia kesini kok sama ibunya." Aku masih berpikir kenapa Sinta saat itu tidak langsung menolongku. Biasanya dia akan muncul kalau ada aura yang tidak beres di sekitarnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Apakah Sinta tidak tahu kalau aku diserang kemarin malam, atau dia telat menyadarinya? Enggak beberapa lama, Mbak Ega dan ibunya pun datang menjengukku di rumah sakit. Mbak Ega langsung menghampiriku. "Halo Yan, udah sadar? Gimana kabarnya? Udah baikan belum? Masa iya bisa sakit cowok kayak kamu?" "Ah,
Mbak Ega ini sukanya bercanda saja. Mbak Ega pasti udah tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil berbisik aku memastikan Mbak Ega. Iya Yan, Mbak udah tahu. Tapi kok bisa sih? Lah itu cewek yang ikutin kamu emang gak bantuin kamu? Nggak tahu Mbak, yang jelas waktu aku digangguin dia belum datang. Tapi nggak tahu kalau pas aku pingsan dia datang apa enggak. Lah, dia sekarang udah kelihatan belum? Kok Mbak nggak lihat atau ngerasain dia ada di sini ya? Nggak tahu Mbak, dari tadi aku sadar juga belum lihat dia. Aku pun ngobrol dengan Mbak Ega dan sedikit menerka-nerka apa yang terjadi setelah aku pingsan. Tapi menurut Mbak Ega, jika sosok itu sudah mengganggu dan aku pingsan, biasanya makhluk itu akan membawa jiwaku atau seluruhnya, alias badanku juga akan dibawa. Dan menurut Mbak Ega, mungkin Sinta melakukan sesuatu sehingga aku tidak dibawa makhluk itu. Dan mungkin Sinta sedang melakukan sesuatu pada sosok itu. Soalnya, hingga aku sadar, dia belum juga menampakkan wujudnya padaku. Tak terasa kami ngobrol hingga hari sudah berubah menjadi sore. Dan Mbak Ega beserta ibunya pamit untuk pulang sekaligus, mengajak bapak ibu dan kakak perempuanku untuk pulang ke rumah mereka dan beristirahat. Aku hanya ditemani kakak lakiku saja di rumah sakit. Dan malam harinya pun ada teman-teman kampusku yang menjenguk. Mereka menanyakan keadaanku dan sambil menyemangatiku untuk segera sembuh dan bisa bercanda lagi di kampus. Tak lupa Debbie pun juga ikut menjengukku malam itu. Yan, gimana kondisimu sekarang? Tanya Debbie tersenyum seolah senang melihatku sadar. Ya, gini Deb, masih lemes. Pundak juga masih pegal. Bukan pingsan biasa kan ini, soalnya aku masih merasakan residu kekuatan negatif yang berasal dari tubuhmu, tepatnya di pundakmu. Ya, kamu pasti tahulah Deb, hampir sama kayak di villa dulu. Selalu ada yang mau iseng sama aku. Terus itu pendampingmu kemana Yan? Kayaknya kok nggak ada di sini. Aku juga nggak tahu Deb, lagi ada urusan mungkin dia. Saat aku ngobrol sama Debbie, sosok Sinta mulai muncul. Tapi yang awalnya dia mau masuk ke kamar rawatku dan dia melihatku sedang ngobrol dengan Debbie. Dia seolah mengurungkan niatnya untuk mendekatiku. Dia hanya berdiri di depan pintu dengan tampang cemberutnya, seperti biasa saat aku sedang dekat sama Debbie. Karena waktu yang sudah mulai malam, aku menyarankan teman-temanku untuk segera pulang dan aku juga ingin segera menanyai Sinta tentang apa yang terjadi kemarin. Dan karena badanku masih sangat lemas, aku juga ingin segera istirahat supaya rasa pegal dan capek ini segera hilang dari tubuhku. Setelah teman-temanku pergi pulang, Sinta baru mendekat dan dengan wajah yang masih cemberut. Saat ada orang, kita selalu berbicara lewat batin. Sinta, kenapa mukamu cemberut gitu? Jelek tahu. Enggak ada apa-apa. Gimana kamu? Dengan nada judes dia menyanyaiku. Ya gini, ini masih lemes dan pundakku terasa pegal. Oh ya baguslah, jadi emang harus istirahat dan gak ketemu Debbie. Emangnya kenapa toh kalau aku ketemu Debbie? Lagian kan gak ada hubungan apa-apa, cuma teman aja kita tuh. Ya gak tahu aku ya, mau teman mau pacar aku sih gak tahu. Sambil melempar muka dia berkata, ya iya bakal aku jarang-jarang ketemu dia. Emang kenapa sih? Gak apa-apa, terserah kamu aja sih. Sambil menghadapku dengan muka menyebalkannya. Kemarin aku kenapa tak? Kok bisa sampai di sini? Kamu sih ceroboh, sudah aku bilang buat was-was sama penunggu pohon bambu itu. Kamu tahu dia datang malah diem aja. Lah aku kan gak tahu tak. Setauku sebelum dia muncul itu biasa aja. Terus pas ngerasa udah ada yang aneh, kenapa kamu gak langsung pergi? Ya emang ada yang aneh sih. Aku nyium bau darah. Tapi aku kira itu ada yang buang daging. Ada kucing yang celingukan juga. Jadi ya aku gak ngerasa kalau akan ada sosok yang menyerang. Terus cincinmu ditaruh di mana? Kok bisa gak kamu bawa? Kan udah dibilang Mbah Margono untuk membawa cincin itu kemanapun, walau gak kamu pakai kan? Iya aku salah. Cincin aku taruh di dompet. Aku gak bawa dompet. Soalnya aku pikir aku cuma pergi bentar, jadi gak butuh bawa dompet. Kamu ini emang selalu ceroboh. Protes Sinta karena aku gak bawa dompetku. Nah kamu kemana saat aku butuh? Kenapa gak langsung nolongin aku sih waktu makhluk itu datang? Protesku juga karena dia gak datang. Cukup lama juga aku berdebat dengan Sinta. Karena obrolan yang berujung perdebatan itu, aku cukupkan ngobrol dengan Sinta.
dan segera untuk tidur dan istirahat. Entah kenapa, sejak insiden Vita yang pergi dengan seseorang itu, emosiku jadi mudah muncul untuk marah. Entah pada siapapun, apabila ada yang tidak pas denganku, pasti langsung marah. Yang biasanya aku hanya nurut dan kalem, entah kenapa jadi sering emosi dan marah-marah gak jelas. "Kamu ini kenapa sih, Yan? Harusnya aku yang marah-marah," kata Sinta padaku. Sambil memejamkan mata, aku coba untuk cuek dan tidur. "Kamu ini ya, apa aku harus diikuti terus? Dan apa kamu gak mau mencoba berusaha sendiri untuk melawan mereka? Lagian kan sudah ada cincin yang diberikan Mbak Margono." "Udahlah, aku mau tidur." "Kamu kok sekarang jadi cepat marah sih, Yan? Apa karena Vita? Dia emang gak baik buat kamu. Udah lupakan saja, urusi masa depanmu." "Udah tak, udah. Aku bilang udah ya udah. Aku capek. Aku capek sama semua hal. Biarkan aku istirahat dulu tak. Biar aku tenangkan pikiranku dulu. Maaf." Aku memohon pada Sinta untuk membiarkanku istirahat dengan nada pelan. Dan tanpa terasa mataku meneteskan air mata karena mengingat Vita. "Ya sudah, Yan, sana istirahat dulu. Nanti kita bicara lagi," sambil menjauh pergi. Setelah ngobrol dengan juntrungan yang gak jelas, akhirnya Sinta pergi perlahan menjauh dariku. Setelah Sinta pergi, aku pun terpikir, tidak seharusnya aku marahi Sinta. Itu bukan karena Sinta. Yang salah di sini Vita, bukan Sinta. Dan kenapa aku jadi emosian seperti ini? Tidak seharusnya. Aku harus segera kembali seperti dulu. Aku sudah kehilangan satu orang yang aku cintai. Aku tidak mau kehilangan lagi. Akan kujaga orang yang aku cintai selagi mereka masih ada. Setelah itu pun, aku segera tidur dan beristirahat. Dan ternyata, saat bermimpi, aku pun bertemu dengan nenekku. Seperti biasa, di dalam mimpi beliau sedang duduk di taman yang sangat indah, sambil duduk santai dan menikmati secangkir teh sambil menghadap ke arah air mancur yang ada di tengah taman. Aku hampiri beliau yang sedang berduduk santai itu. Wajah yang cerah dan senyum yang sangat aku rindukan kembali bisa kulihat. Senang bercampur haru, aku rasakan. Aku pun duduk di samping nenekku. "Rian, cucuku, tidak seharusnya kamu seperti tadi. Nenek paham, Rian itu anak baik. Jarang marah-marah atau membentak. Tapi perlakuanmu tadi itu tidak baik, Rian. Anak laki-laki tidak sepatutnya seperti itu." Nenek berkata sambil menatap ke arah air mancur itu dan tersenyum. Iya, Nek, maaf. Rian tadi juga mikir seperti itu. Rian cuma lagi emosi aja, Nek. Aku tertunduk karena merasa bersalah." "Kamu tidak usah minta maaf ke nenek ya. Kan kamu gak ada salah sama nenek. Lagian cowok kalau emosi pun tidak seharusnya bersikap seperti itu. Cowok harusnya bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Bukan begitu, Rian?" Nenek berkata sambil menoleh ke arahku. Di sana nenek hanya menasehatiku karena sikap yang aku lakukan tidak sepatutnya dilakukan. Nenek menasehatiku untuk bisa lebih menjaga emosiku. Nenek juga mengatakan kalau aku ini emang anak yang istimewa dibandingkan dengan saudaraku yang lain. Seorang yang berwibawa dan memiliki jiwa pemimpin sepatutnya tidak melakukan itu, ujar nenek. Dan saat aku sedang dinasehati nenek, tiba-tiba muncul harum wangi yang sudah aku kenal. Iya, Sinta. Ternyata juga masuk ke dalam mimpiku dan menyapa nenekku. "Nuwun sewu Gusti Raden Ayu." Sinta memberi salam ke nenekku sambil berlutut di depan nenek. "Sudah, gak perlu seperti itu, Sinta. Ayo berdiri." Nenek menyuruh Sinta untuk berdiri. "Inggih Gusti, maafkan saya tidak bisa menjaga cucu Gusti." Sambil tertunduk Sinta mengucapkan itu. "Sudah, gak apa-apa. Yang penting semua selamat toh. Sudah, sini duduk sebelahku." Aku yang saat Sinta datang hanya tertunduk karena merasa masih bersalah memarahi Sinta saat debat. Dan di sana kita diakurkan oleh nenekku. "Rian, kalau mau minta maaf, minta maaflah ke Sinta.
Bener apa kata Sinta tadi. Di kamar rawat, kamu juga harus bisa jaga diri sendiri. Jangan bergantung pada siapapun. Dirimu yang tanggung jawab. Kalau mau minta perlindungan boleh, tapi jangan ke Sinta, tapi ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang berkuasa. Iya Nek, Rian bakal merubah sikap Rian. Rian juga mau lebih dewasa kok. Akan Rian coba mengatur emosi Rian, Nek. Nah gitu. Anak laki-laki itu memang harus begitu. Jangan lemah. Sudah sana minta maaf ke Sinta. Tak, aku minta maaf ya. Memang sebenarnya bukan salahmu, tapi karena aku lagi emosi, jadi semuanya kena deh. Maaf ya. Sinta hanya diam tanpa mau menatapku. Sinta, gak boleh gitu juga. Maafkanlah dia dan tetap jagalah dia. Jangan kamu juga ikut marah dengannya. Baik Gusti Ayu, saya maafkan Rian. Saya juga akan tetap menjaga anak ceroboh itu Gusti Ayu, sesuai yang Gusti perintahkan dulu. Syukurin dimarahin nenek kan. Aku mulai berani menggoda Sinta lagi. Apaan sih kamu? Yang baru juga dimaafin, mukanya kembali berubah cemberut. Udah, jangan gitu. Nanti berantem lagi. Sinta, Rian. Sudah, kalian ini seperti anak kecil saja. Kamu Rian harus jadi cucuku yang paling baik ya. Jangan suka melukai siapapun jika mereka tak bersalah. Tapi kalau mereka menyerang kamu, kamu berhak membalasnya. Tapi ingat, jangan memulai dulu. Dan kamu Sinta, kamu juga sudah aku anggap cucuku sendiri. Tolong jaga Rian dan awasi terus, supaya kelak dia menjadi sosok yang berpengaruh untuk semuanya. Baik Nek, Rian bakal berusaha. Baik Gusti, akan saya kerjakan perintah Gusti. Setelah kita diakurkan oleh nenek, di sana kita juga saling bersenda gurau lagi. Hingga akhirnya nenek menyuruhku untuk segera bangun, karena fajar akan segera tiba. Dan tak lupa Sinta juga diperintahkan untuk mengikutiku. Dan aku pun terbangun dari tidurku, tepat saat adzan subuh. Kakakku masih terlelap dalam tidurnya, yang mungkin dia kecapean merawatku dan menjaga aku tentunya. Badan juga sudah terasa lebih enak nih untuk digerakkan. Rasa lemas yang kemarin aku rasakan pun sudah sedikit berkurang. Sinta juga sudah berada di kamar itu dan membuka gorden. Mungkin sengaja ia lakukan karena kakakku belum bangun. Dan setelah terbuka, dia melihat keluar seolah memandangi keindahan pagi hari. Kulihat dia seolah tersenyum senang dan sesekali memejamkan matanya sambil tersenyum. Sangat indah pemandangan di depanku ini. Yang aku lihat di ranjang rumah sakit seorang perempuan cantik sedang tersenyum lembut sambil menghadap ke jendela dan disirami sinar mentari. Apa kamu lihat-lihat Yan? Terpesona ya sama aku? Sinta menegurku sambil bergaya kecentilan. Apaan sih? Orang aku lagi lihat pemandangan dari jendelamu itu kok. Mana ada, kan gak bakal kelihatan dari situ. Iya apa? Emang kamu tahu? Iyalah, orang sudutnya aja udah ketahuan kok. Bener kan? Tersepona sama aku. Iya deh iya, biar kamu seneng aja. Awal pagi, aku mulai dengan bergurau bersama Sinta. Dan akhirnya, aku menanyakan kejadian kemarin saat aku diganggu. Mumpung suasananya masih pada enakan nih. Tak, Sinta, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi kemarin? Aku sama sekali tidak ingat apapun. Gini Rian, itu kemarin sosok yang sudah aku peringatkan untuk tidak mengganggumu, tapi tetap saja nekat mengganggumu. Iya, kalau itu aku tahu tak. Maksudku kenapa dia ingin menggangguku? Aku kan gak pernah ganggu mereka. Dia mengganggumu bukan karena tidak suka denganmu Yan, tapi dia itu malah suka sama kamu. Hampir sama seperti yang di villa, cuma dia ini lebih nekat. Yang bener aja tak. Kalau suruh pilih sih aku mending ditaksir sama yang di villa, wujudnya bisa berubah cantik. Lah kalau yang di pohon bambu, oga, jelek banget. Dasar kamu ini. Ya tahu gitu sih mending di villa kemarin gak aku tolong ya. Enggak, bercanda kok. Terus kamu kemana aja kemarin? Sama sekali gak menjengukku atau menjagaku di sini. Mbak Eka juga nanyain kamu loh. Oh, kemarin.
Ginian, aku lagi ngasih pelajaran sama makhluk itu. Sudah jelas aku peringatin, masih aja ngeyel. Paling cuma makhluk rendahan aja kok beraninya ngelawan. Iya kalau yang dilawan kuat kayak aku. Lah, ini lawan cowok penakut, ya jelas menang dialah. Sinta memberi penjelasan sekaligus mengejekku. Iya deh, ya percaya. Lah terus makhluk itu masih di sana atau kamu usir? Awalnya sih cuma aku kasih pelajaran biasa aja, tapi dia malah ngelunjak pengen ngejar kamu sampai sini. Ya akhirnya aku kurung dia dan pindahkan dia jauh dari sini. Kenapa nggak kamu habisi saja dia tak? Kan malah aman, gak bakal ganggu lagi. Sebenarnya bisa Yan, tapi kalau aku menghabisi, aku sama saja melawan hak Tuhan. Yang berhak mengambil nyawanya lah Tuhan. Lagian dia juga cuma iseng, tapi ya itu kebangetan sampai naksir kamu. Dan setelah mendengar penjelasan Sinta, aku merasa lega karena besok saat pulang di kos, sosok yang kemarin menggangguku sudah tidak ada. 2 minggu berselang setelah kejadian itu, tubuhku sudah pulih total. Aku mulai melakukan kegiatanku seperti biasa dengan gangguan-gangguan kecil yang selalu aku alami, entah di kos maupun di tempat lain. Pasti ada saja makhluk yang muncul, walau hanya sekedar iseng ataupun ingin mendekatiku. Hingga gangguan yang parah pun terjadi lagi. Saat itu, aku hendak pulang ke rumah seperti rutinitasku tiap 1 minggu sekali. Sore itu, pada hari Sabtu, aku berkemas menyiapkan barang bawaan yang akan kubawa pulang. Seperti biasa, semua barang aku masukkan ke dalam ransel yang selalu menemaniku bolak-balik rumah kos. Saat aku menyiapkan dan memasukkan barang bawaan ke dalam tas yang hanya sedikit, saat aku angkat tas itu, tidak biasanya, tas itu putus di bagian kanannya. Hal yang kurang masuk akal bagiku. Bagaimana bisa tas ransel gunung bisa putus hanya karena membawa barang yang sedikit? Karena malas menebak-nebak kenapa bisa putus, aku langsung mencoba memperbaiki tas yang putus itu dengan tali rafia. Setidaknya tas bisa kupakai hingga sampai rumah dan nanti akan kuperbaiki di rumah. Setelah aku sambung tas dengan tali rafia dan aku coba lagi angkat, ternyata berhasil dan tas pun saat dipakai juga enakan, tidak mengganggu sama sekali. Setelah semua siap, aku mulai perjalanan pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, aku mampir dulu ke rumah Mbak Ega, mumpung searah. Jadi aku sempatkan untuk mampir ke sana, sekalian mau ngasih titipan bapak sama ibu kemarin yang dititipkan sama kakak laki-lakiku. Dan sampailah aku di rumah Mbak Ega. Assalamualaikum, sambil ku ketok pintu rumah Mbak Ega. Waalaikumsalam, sebentar, suara Mbak Ega membalas dari dalam. Rian, masuk sini Yan. Udah bugar aja nih, udah bener baikan kan? Tanya Mbak Ega memastikan kondisiku. Alhamdulillah ini Mbak. Mbak, Rian cepetan aja ya. Wong ini Rian mau pulang ke rumah. Biasa, rutinitas. Kamu ini gak masuk dulu sini. Masa iya mau langsungan aja? Sambil menarik tanganku untuk masuk rumah. Tapi Mbak, nanti keburu malam. Alah, bentar aja. Minum bentar sama temenin Mbak dulu. Sendirian di rumah boring, gak ada yang diajak ngobrol. Sambil tersenyum Mbak Ega ke dapur mengambilkan minum. Ya udah Mbak, tapi bentaran aja. Takut kemalaman soalnya. Takut ada yang gangguin di jalan. Lah Mbak Ega kan bisa ngajak ngobrol penunggu rumah ini Mbak. Gak ada asyiknya Yan, penunggu rumah ini. Beda sama yang dampingi kamu. Kalau dia itu asik Yan, bisa diajak bercanda juga. Iya di mana? Kok gak ikut? Oh iya Mbak, dia katanya mau nyusul aja nanti. Entah mau ngapain. Mbak, emang makhluk kayak Sinta di dunianya juga ada urusannya? Iya ada lah Yan. Dia juga hidup kayak kita. Ada hal yang harus dilakukan juga di dunianya. Gak melulu ngurusin kamu Yan. Ya kirain aja, dia tercipta hanya untukku. Iya Mbak, ini ada titipan dari bapak sama ibu kemarin. Aku sodorkan titipan bapak ibu, yaitu Carica. Wah, Mas Rian berarti kalau nggak dari Wonosobo, Banjarnegara ya?
Dieng tuh Carica. Kemudian Mbak Ega pun membalas, "Ah, kok pakai repot-repot sih?" Gak repot kok Mbak. Mbak, Rian pamit ya sekarang. Ya takut kemalaman di jalan. Bentar dulu. Baru juga jam 4 sore. Masa iya mau pulang? Jogja Dieng paling enggak ya lama ya. Oke lanjutlah. Lagian kamu kan kalau naik motor kayak setan aja cepet. Jadi gak bakal kemalaman. Sekarang pijitin Mbak dulu sini. Kerasa pegel banget. Gak tahu kenapa. Mbak Ega ini ada-ada aja. Gak Mbak, malu. Nanti tante datang malah dikira ngapa-ngapain Mbak lagi. Kamu aja yang pikirannya jorok. Buruan Yan. Mbak capek banget. Soalnya mungkin karena kegiatan kemarin di kampus. Dan akhirnya aku menuruti kemauan Mbak Ega. Aku sempatkan untuk mijitin dulu Mbak Ega. Ya mungkin karena cerita ibu di rumah sakit kemarin yang bercerita ke orang-orang kalau aku mijitin rasanya enak dan pegal pun hilang. Sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Ega, gak terasa jam udah nunjukin jam 5 kurang seperempat. Aku langsung pamit sama Mbak Ega. Mbak Ega, udah dulu ya mijitnya. Besok kalau Rian kesini lagi bakal Rian pijitin sampai pas deh. Udah hampir jam 5 ini. Takutnya digangguin lagi di jalan. Baru jam 5 juga Yan. Emang kamu pernah digangguin waktu pulang? Kan ada Sinta yang lindungin kamu. Lindungin apanya Mbak? Yang ada dia diem aja dan biarin sosok yang ganggu itu ngikutin di belakang. Mentang-mentang belum ada gangguan fisik. Dan dia malah cengengesan lihat aku takut Mbak. Emang unik ya sosok pendampingmu itu Yan. Enggak kayak yang lain. Biasanya kan serius dan nurutin tuanya. Ini malah suka bercanda. Ya begitulah Mbak. Mirip kayak anak kecil dia. Ya walau kadang dia menunjukkan sikap dewasanya juga sih. Tapi jahilnya juga sering. Malah sering ngintipin aku mandi atau ganti baju pula. Tiba-tiba nongol Mbak. Kalau nggak di depanku ya dia udah mejeng di belakangku. Ya bagus dong Yan. Itu diintipin cewek. Biasanya kan cowok yang ngintipin. Ini cowok yang diintipin. Dan akhirnya kita malah ngobrolin Sinta hingga aku lupa mau pamit pulang. Dan mungkin ada waktu cukup lama sekitar 30 menit aku ngobrolin soal Sinta ke Mbak Ega. Dan ibunya Mbak Ega pun sudah pulang. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 5.20 dan aku bergegas pamit pulang. Nah kan, karena ngobrolin Sinta jadi jamnya udah kesorean Mbak. Aku pamit Aku bergegas berdiri dan berpamitan ke Mbak Ega sama Tante. Gak usah pulang, kenapa sih Yan? Nginep aja di sini sambil ngobrol. Iya Yan, udah mau maghrib juga. Tante pun menyuruh nginep. Enggak Mbak, Tante, Rian tadi udah bilang mau pulang, jadi mungkin udah ditunggu di rumah. Oh alah, ya udah kalau mau pulang, hati-hati. Tapi ya di jalan ya, lewat jalan utama aja, biar rame. Tante memberi pesan. Iya Tante, yang penting sampai rumah lah. Ya udah, Rian pamit dulu ya Tante. Mbak Ega, assalamualaikum. Sambil keluar dan naik motor. Ya Yan, hati-hati. Besok dari rumah mampir sini ya berangkatnya, kata Mbak Ega. Ya, insya Allah Mbak. Rian pamit sambil kujalankan motorku. Akhirnya, aku mulai perjalanan pulangku. Aku berpikir untuk cepat-cepat memacu motorku karena kondisi jalan sudah mau gelap. Awalnya aku menggunakan jalan utama karena pesan dari Tante buat lewat jalan yang ramai aja. Tapi yang membuat aku berpikir 2 kali adalah kalau aku pakai jalan utama pasti akan lama untuk sampai di rumah. Tapi kalau aku lewat jalur alternatif atau jalur terabasan pasti akan cepat sampai. Tapi jalan pun di sana sepi. Yang aku takutkan akan adanya gangguan seperti saat kemarin aku pulang bersama Sinta. Ada permen sugus raksasa ngikut dari belakang. Wong sama Sinta aja digangguin, apalagi sendiri. Tapi setelah aku berpikir matang, aku akan melewati jalan terabasan itu untuk mempersingkat waktu. Dan untuk resiko yang aku hadapi akan aku siapkan jurus pamungkas gaspol. Dan katanya Sinta juga akan datang ketika aku panggil dia. Ditambah juga aku sudah ada pegangan cincin yang bisa menjadi penangkal gangguan makhluk jahat. Nah ini nih teman-teman,
kalau teman-teman belum siap mendapatkan pendamping dan pegangan, bisa-bisa teman-teman menghilangkan akan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Lah, mintanya sama pendampingnya sama cincinnya, pegangannya, ya enggak? Makanya teman, hati-hati ya. Oke, lanjut. Saat aku memasuki jalur Rabasan, saat ini tidak seperti kemarin. Waktu sama Sinta, yang jalannya sepi tuh. Tapi sekarang agak sedikit rame. Mungkin karena hari Sabtu juga ya, banyak anak-anak kuliah yang pulang kampung, sama seperti aku. Jadi pikirku agak lega. Ada barengan untuk pulang, ya, walau cuma papasan atau kadang bareng sama seseorang, walau hanya sebentar. Cukup membuat hatiku merasa aman. Soalnya, kalau ada kejadian apa-apa, aku bisa meminta tolong kepada orang yang lewat. Jalan masih belum memasuki perkebunan pohon nangka yang dulu ada permen sugus raksasanya itu. Saat belum sampai di perkebunan itu sih, suasana jalan masih ramai dan banyak yang berseliweran pengendara motor. Tapi, setelah hampir memasuki area itu, mulai sedikit demi sedikit jalan menjadi sepi dan hanya menyisakan aku dan 2 pengendara motor berplat nomor R. Teman-teman ada yang berasal dari plat R? Komen ya. Oke, lanjut. Pikirku dia pasti gak akan berhenti dan kebetulan Sarah juga denganku untuk pulang. Aku tetap mengikuti mereka dari belakang hingga sampai sekitar 2 km sebelum area perkebunan itu yang kupikir mereka akan terus jalan dan tidak berhenti. Ternyata mereka malah memutuskan untuk berhenti sebentar di salah satu warung makan mie ayam di pinggir jalan. Sial, pikirku. Kenapa mereka pakai berhenti segala di sana sih? Kenapa nggak langsung berbalas pulang aja? Dan dengan terpaksa, aku melanjutkan perjalananku. Dan akhirnya aku mulai memasuki perkebunan yang kemarin sukses membuatku takut. Walau sudah bersama Sinta, dan kali ini aku harus melewati ini sendirian. Sempat terpikir dalam otakku untuk ikut berhenti dengan mereka atau untuk putar balik. Tapi kalau putar balik akan sangat jauh. Soalnya ini udah di tengah-tengah jalur alternatif. Dan kalau ikut berhenti bareng, aku akan sedikit canggung karena belum kenal sama mereka. Sifat minderan ini muncul lagi deh. Dan saat memasuki area itu, di awal sih masih biasa aja, belum ada perasaan apapun. Tapi saat mulai jauh masuk ke dalam, hawa tidak enak pun mulai kurasakan. Sekilas aku melihat ada sosok yang berjalan masuk ke dalam perkebunan. Kulihat sesosok wanita menggunakan pakaian hitam sedang berjalan masuk ke kebun. Tapi tetap aku cuek dengan sosok itu dan terus bablas memacu motorku dengan cepat. Tidak selesai di situ. Berjarak sekitar 200 meter dari sosok yang aku lihat tadi, di depanku aku melihat lagi sosok cewek menggunakan gaun hitam sedang berdiri di pinggir jalan. Kulihat dia berdiri dengan tatapan kosong, dan saat aku melewatinya, sosok itu menggerakkan kepalanya sekaligus mulai melayang rendah mengikutiku dari samping. Pikirku dalam hati, kenapa selalu ada aja gangguan di sini sih? Aku pacu motorku lebih cepat, tapi sosok itu tetap saja mengikutiku, tepat di sampingku. Hingga sekitar 100 meter mengikutiku dari samping. Tiba-tiba, sosok itu hilang dan sudah tidak ada lagi di sampingku. Wah, aman pikirku, tapi ternyata salah. Setelah itu, aku tetap memacu motorku dengan cepat, kemudian ada suara pram. Kira-kira itu suara kejadian apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya teman-teman. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir menonton video ini.